hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Sehat semua ya? Tidak terasa, ini sudah hari Minggu lagi. Tapi sayang sekali ibadah kita masih tetap harus secara online. Tapi semoga itu tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Nah adik-adik, siapa yang hari ini bersukaria? Siapa yang hari ini riang gembira? Baik, harap tidak ada yang bersedih walaupun kita ibadahnya masih tetap dari rumah. Nah, untuk menyambut ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita pujikan KJ 3, kami puji dengan riang. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau selalu menyertai dan menjaga kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami, menjagai kami, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, siapa yang hari ini bersukacita? Wah, semuanya ya. Walaupun kita masih menghadapi pandemi, tapi semoga kita selalu bersukacita apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk lagu berikutnya, kita akan memujikan lagu Terima Sukacita Surga. Bisa ya lagunya ya? Kita belajar sama-sama. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
sebelum kita mulai firman Tuhan, sebelumnya mereka mau tanya dulu nih. Nah, kita kan masih dalam kondisi pandemi ya. Kira-kira apa sih perbedaan kalian ketika sekarang nih pandemi dan ketika sebelum ada pandemi? Apakah kalian merasakan ada kesedihan atau ada kesulitan yang kalian hadapi selama masa pandemi ini? Kalau Mbak Eka nih, Mbak Eka mau berbagi sedikit ya dengan kalian. Mbak Eka ini mengajar di sekolah nih, guru SMA. Nah, selama pandemi, Mbak Eka ini merasa kesulitan dalam mengajar. Kenapa? Wah, ternyata ketika masa pandemi itu banyak sekali yang harus dipersiapkan ketika Mbak Eka ingin mengajar. Harus menyiapkan bahan, kadang harus membuat video, membuat lembar kerja, belajar lewat Jimit, lewat Zoom, belum lagi respon dari anak-anak yang ternyata tidak se-excited ketika kita belajar di kelas, ketika belajar sebelum masa pandemi. Nah, banyak sekali alasan atau mungkin kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak. Misalnya, Bu, saya nggak punya kuota saya habis. Atau, wah, punya kuota tapi rumah saya jauh, Bu, sinyalnya bermasalah. Misalnya seperti itu. Itu contoh kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Itu yang mereka hadapi ya. Kalau kalian gimana? Apakah kalian juga menghadapi kesulitan yang sama dengan mereka? Nah, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa kecewa? Ataukah kalian merasa sedih? Atau kalian merasa marah dengan kondisi kita saat ini? Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan yang akan diambilkan dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Nanti akan dibawakan oleh Mbak Ulan firman Tuhan kita hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Buka mata hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami mau belajar mendengarkan firman-Mu dan mau melakukannya nantinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kami ya Tuhan, saya dan juga nanti dengan Mbak Ulan. Berkati kami, berikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikan firman-Mu ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Mbak Eka, apa kabar? Halo Mbak Bulan, boleh masih kenalin saya ya, masih pakai masker. Masih ya. Kita masih saling mengenali walaupun seperti kalian mungkin ya jarang ketemu, tapi kalau Mbak Eka Bola sering ketemu di sekolah. Tapi bagi kalian yang ada di rumah,
Semoga masih ingat nih Mbak Ulan, Mbak Eka, dan guru-guru sekolah minggu yang lain. Walaupun juga situasi kita masih dalam masa pandemi, kita sekolah minggu secara daring, tetapi Mbak Ulan berharap ini semua tidak mengurangi sukacita kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, langsung saja firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Mbak Ulan dan Mbak Eka akan membacakannya secara bergantian. Kalian juga bisa mengikutinya secara bergantian di rumah bersama dengan keluarga kalian masing-masing. Mari kita baca firman Tuhan ini dengan sepenuh hati, kita dengarkan baik-baik. Firman Tuhan diambilkan dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepada kamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. amin. Ya, sedemikian jauh pembicaraan firman Tuhan kali ini. Nah, adik-adik, kita bisa melihat bahwa ternyata Alkitab mencatat bahwa pada masa itu bangsa Israel juga mengalami sebuah kesulitan, yaitu mereka diangkut dari Yerusalem, kemudian dijadikan budak oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Nah, tentu hidup sebagai orang buangan itu bukan hal yang mudah. Mereka pasti mengalami begitu banyak kesulitan. Tetapi di situ tadi bahwa kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan mereka dengan mengirim Yeremia sebagai nabi untuk memberikan sebuah pesan. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih Mbak Eka, tentu kita lihat ya bahwa orang dunia itu kan sudah tua ya Mbak Eka ya. Jadi manusia itu silih berganti. Yang zaman-zaman dahulu gitu ya, yang sudah tidak ada lagi, itu juga
mengalami kesulitan. Zaman dulu mungkin ada perang. Ya. Kita sekarang tidak merasakan perang Ya, tapi ketika waktu itu terjadi perang, wah itu pasti sangat sulit sekali. Mereka merasa ketakutan, Benar. takut ditembak misalnya, mencari makanan juga mungkin susah. Nah itu kesulitan yang pada saat itu ketika Ya, perang. benar. Baik itu pada masa kerajaan-kerajaan ya, seperti yang tercatat di Alkitab bahwa perang itu sering terjadi, atau bahkan pada masa kita belum lama nih, Indonesia itu baru merdeka 77 tahun gitu ya. Tahun 45 kita baru merdeka. Sebelumnya perang itu selalu ada, yaitu perang dunia kedua. Nah, kemudian selain perang juga pasti ada masalah seperti sekarang nih yang kita hadapi, penyakit. Ya, gimana Mbak Eka? Tahu nggak zaman dulu penyakit apa sih yang pernah ada di dunia yang sama susahnya gitu? Sebenarnya sebelum COVID-19 ini juga ada penyakit yang dulu juga disebabkan oleh virus yang kalau nggak salah yang Mbak ya. Betul. Nah karena adanya pandemi yang sama saat itu, akhirnya orang-orang juga merasakan kesulitan yang sama. Mereka merasa ketakutan karena nyawa mereka terancam. Kemudian beberapa manusia akhirnya jumlahnya, populasinya akhirnya berkurang. Nah ternyata kesulitan yang kita alami saat ini itu zaman dahulu pun juga sudah ada, termasuk penyakit yang mematikan dan menular. Seperti itu Mbak Ulan. Iya. Nah jadi bahkan kalau Mbak Ulan nggak salah baca gitu ya, jadi di Eropa waktu ada yang namanya itu Black Death ya, ada salah satu juga penyakit karena virus tadi, 1/3 dari penduduk Eropa itu mati. Jadi sebegitu banyak orang, bahkan mereka itu tertumpuk di jalan-jalan, tidak sempat dikuburkan karena yang mau ngubur juga ikut mati gitu karena sakit juga. Nah itu pada masa-masa sebelumnya ya. Tadi Mbak Ulan kayak salah sebetulnya ya, Indonesia itu 76 tahun ya. 76 tahun ya. 77 tahun ya. Kita berjalan untuk terus maju 77 tahun ya, tetapi tahun ini 76 tahun. Nah, kembali lagi, setelah Indonesia merdeka pun itu banyak sekali kesulitan yang dialami. Kalau dengar cerita nenek-nenek kita, mungkin orang tua kita saat mereka lahir, kesulitannya itu selalu ada. Sulit sekolah, zaman dulu gak ada handphone, mau pergi kemana-mana jalan kaki, tidak ada kendaraan seperti kita sekarang. Kita tinggal pegang HP, ada Grab Food, Grab Car, Grab apapun, sangat mudah hidup kita sekarang ini. Sekarang kalau mau belajar tinggal buka Google ketemu Betul. semua bulan. Zaman mereka dulu, wah nggak punya uang, akhirnya harus catat sendiri. Atau kadang kalau nggak fotokopi ya mau nggak mau harus mencatat. Iya. Dan belum ada internet sefamiliar sekarang, dan itu sangat menyulitkan sekali. Kalau Iya. sekarang itu sebenarnya sudah banyak Banyak kemudahan yang ya. kita dapatkan. Nah, jadi adik-adik, dari kita bisa tarik garis besar gitu ya, bahwa dari zaman dulu sekali gitu ya, sampai yang zaman mendekati zaman kita saat ini, ternyata manusia itu hidup itu memang selalu bertemu dengan kesulitan. Apapun bentuknya, selalu akan ada kesulitan. Sekarang, masa lalu, bahkan mungkin nanti di masa depan saat kalian menjadi tumbuh dewasa, kalian punya anak-anak, kalian juga akan menemui kesulitan-kesulitan yang baru. Nah, jadi bahwa ternyata kesulitan itu selalu ada ya di setiap zaman di mana manusia hidup. Itu kesulitannya itu bentuknya sama, hanya situasinya saja yang berubah. Ya, betul ya Mbak Eka? Kesulitannya sama, sama-sama lapar, sama-sama kelaparan, sama-sama sakit, sama-sama masih ada perang di negara lain gitu ya. Tetapi situasinya yang berbeda gitu ya Mbak ya. Jadi kalau situasi sekarang ada dokter lebih canggih, Iya. teknologi Zaman canggih, dulu ya, mungkin Bu. belum banyak dokter ya. Betul. Nah, jadi tadi dari kesulitan-kesulitan itu yang sepanjang sejarah yang sudah kita tahu, ada satu hal juga yang kita juga sudah sangat tahu, yaitu bahwa Tuhan itu selalu menyertai umat manusia sepanjang zaman. Betul ya Mbak? Kalau Tuhan tidak menyertai kita nih, misalnya Mbak Eka nih, mungkin Mbak Eka nggak akan ada bisa sampai saat ini gitu. Itu semua karena berkat Tuhan. Iya. Mbak Eka bukan dari keluarga yang kaya nih Mbak Ulan. Pasti zaman dulu juga wah gaji orang tua Mbak Eka mungkin kecil nih. Kita berpikir wah saya besok bisa makan nggak ya? Tapi ternyata sampai saat ini orang tua Mbak Eka pun ternyata masih bisa loh hidup. Mbak Eka juga bisa hidup sehat sampai saat ini. Itu semua ya itu tadi penyertaan Tuhan. Walaupun kalau kita berpikir secara manusia, wah hidup kita itu kok kayaknya susah ya, kok saya ini nggak punya banyak uang ya, tapi ternyata Tuhan tetap menyertai Mbak Eka dan keluarga hingga sampai saat ini. Benar. Nah, kalian juga pasti bisa mengecek di keluarga kalian masing-masing. Kalian pernah mengalami kesulitan apa,
Kemudian kalian pikirkan dan ingat-ingat bantuan apa yang sudah Tuhan berikan bagi keluarga kalian. Ingat ya bahwa Tuhan itu menyediakan orang tua, teman, tetangga, itu adalah sebagai alat mereka untuk membantu kesulitannya kita. Nah, jadi pasti Mbak Ulan yakin dalam setiap masalah yang pernah kalian hadapi akan ada seseorang yang membantu kalian. Mbak Ulan yakin itu. Atau bahkan gitu ya, Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kalian untuk melalui masalah itu Berarti sendiri. diri kita sendiri yang betul-betul yang bisa mengatasi atau memberi kesulitan yang kita alami. Iya, benar. Jadi dengan banyaknya bantuan, dengan banyaknya teknologi, seringkali kalau kita tidak mau, itu juga masalah kita tidak akan selesai ya sebenarnya. Nah, jadi tadi Tuhan membantu itu dengan banyak cara, melalui orang-orang di sekeliling kita, melalui sahabat, keluarga, tetapi juga lebih daripada itu adalah Tuhan memberikan kita kekuatan hikmat supaya kita juga bisa mengetahui bagaimana supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Nah, kita balik ke sekarang ini yang lagi hot-hotnya ya Mbak Eka ya, pandemi COVID-19. Sudah hampir 2 tahun kita mengalami pandemi ini. Begitu luar biasanya penderitaan yang dihadapi oleh banyak orang. Nah, Mbak Eka mungkin ada keluarga atau teman yang meninggal karena COVID atau bagaimana, ada nggak Mbak ceritanya? Kalau keluarga dekat sekali itu puji Tuhan tidak ada yang berulang. Kemarin ada keluarga yang sakit tapi sistem imun yang bagus, jadi dia bisa sembuh dan tidak ada gejala-gejala yang cukup berarti seperti orang-orang yang lainnya. Tapi ada keluarga dari bapak gitu ya, ternyata kemarin belum lama ini mendengar kabar itu meninggal dunia juga karena COVID-19. Kemudian saat ini juga kebanyakan mengalami kesulitan di gara-gara pandemi ini. Biasanya ini ngomong kita nggak harus pakai masker ya, tapi saya menahan ini agak sumpuk, agak sesak, ini agak sumpuk ya adik-adik. Kita harus berbicara, biasanya kita nggak pakai masker, bernafas dengan lega. Nah sekarang ini juga sulit nih saya ketika kita harus menyanyi, berbicara. Mereka ketika ngajar di kelas nih 1-3 jam misalnya harus pakai masker terus, berbicara terus, itu sulit banget ya. Kita biasanya bisa duduk dempet-dempetan, ya, selfie, foto bareng-bareng, ternyata sekarang harus dijaga jaraknya. Nah, ini adalah tantangan yang kita hadapi sekarang, dan tantangannya tidak akan hilang. Kalau virus itu sudah ada, ya pasti bakal ada terus gitu ya. Semuanya sama, penyakit-penyakit zaman dulu yang katanya dulu sebelumnya nggak ada, ya ada, sampai sekarang masih ada. Demam berdarah nih bertahun-tahun nggak pernah hilang di Indonesia gitu ya, selalu ada. Nah, jadi kemungkinan kesulitan ini akan tetap ada, akan tetap kita alami. Tetapi tadi kembali lagi bahwa dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, satu hal bahwa adalah Tuhan itu selalu menyertai umatnya. Tuhan selalu menyertai umatnya. Nah, adik-adik, berarti dapat kita simpulkan bahwa yang pertama adalah dimanapun kita berada, dimanapun ya, di negara manapun, di daerah manapun, di tempat yang seperti apapun, kesulitan itu selalu ada dan akan ada terus. Tetapi ya, Tuhan itu berpesan bahwa kita dimanapun kita berada, dalam kesulitan seperti apapun, dalam penderitaan seperti apapun, Tuhan itu berpesan bahwa kita harus membentuk sebuah komunitas orang percaya supaya kota di mana kita tinggal itu diberkati. Seperti tertulis dalam tadi ayat yang kita baca, Yeremia 29 ayat 7. Mungkin bisa diulang Mbak Eva. Ya, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ya, jadi tidak ya, tadi ya, dimanapun kita berada dalam situasi apapun, ingat bahwa kita harus membentuk sebuah komunitas, berdoa supaya kesejahteraan kota itu terjamin. Kita harus ikut menjaga kota kita supaya dalam situasi sulit apapun kita tetap bisa menikmati berkat karunia Tuhan, karena kita ada di tengah-tengahnya, jadi berkat untuk banyak orang. Nah, yang kedua adalah tetap setia kepada Tuhan dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Kadang orang berpikir, kamu kan gampang, aku nih yang susah, kesusahanku lebih susah daripada kesusahanmu. Tetapi tidak selalu seperti itu. Seringkali kita lihat orang lain mungkin santai, tenang, ceria, bahagia, tetapi masalahnya luar biasa banyak. Kita yang kadang masalahnya sepele, ternyata kita sudah heboh kemana-mana karena
masalahku berat, padahal ternyata tidak seberat itu. Tetapi ingat bahwa dalam kesulitan apapun tetap setia kepada Tuhan, karena ya seperti yang kita baca juga tadi di ayat ke-11, Yeremia 29 ayat 11, bisa diulang lagi Pak Eka? Ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, tadi rancangan kebaikan bukan kejahatan, untuk menyediakan apa? Hari depan yang penuh harapan. Saat orang masih punya harapan, dia itu punya segalanya. Tetapi saat orang dengan kelimpahannya tetapi sudah tidak punya harapan, dia tidak punya apa-apa lagi. Nah, tadi di tengah kesulitan apapun, setia kepada Tuhan, berdoa. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu menyediakan hari depan yang lebih baik. Tuhan menyediakan rencana yang baik, bukan rencana kecelakaan. Benar ya Kak Eka? Kita pasti sudah pernah mengalami bagaimana rencana Tuhan itu nyata dalam hidup kita setiap hari ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang terakhir dari kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan itu menjanjikan bahwa Dia itu tidak pernah jauh dari kita. Ya, seperti di ayat yang ke-12 dan 13 Mbak Eka. Ya, seperti di Yeremia 29 ayat 12 dan 13, begini firman Tuhan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, tadi dengan segenap hati kalau kita memanggil Tuhan, mencari Tuhan, itu Dia ada. Dia itu akan datang membantu kita, ya. Walaupun mungkin kok nggak datang-datang, kok lama banget, kok doanya sepertinya tidak terjawab, tapi tadi ingat bahwa Tuhan menyediakan rancangan yang baik untuk kita. Sama seperti bangsa Israel pada masa itu, janji ini disebutkan, ditulis oleh Yeremia pada masa bangsa Israel dalam pembuangan. Tetapi janji Tuhan ini masih relevan atau masih berlaku sampai saat ini, ya Mbak Eka. Jadi Alkitab itu kalau dipikir kayak buku catatan diarinya Tuhan gitu ya. Bagaimana peristiwa zaman dulu, kemudian kita alami juga kesulitan itu pada masa sekarang, dan janji Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita percaya, mengamini itu, meyakini itu. Jadi adik-adik, dalam setiap kesulitan yang kita, dalam setiap masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita harus tetap berpegang teguh, percaya bahwa Tuhan menyediakan yang baik. Dan kita sebagai gantinya ya dari jaminannya Tuhan tadi, bahwa jaminan Tuhan itu sudah menyediakan yang baik. Nah, tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau kita belajar di rumah, berarti harus belajar dengan sungguh-sungguh. Situasi apapun, fasilitas apapun yang ada, sesulit apapun, tanggung jawab harus tetap dilaksanakan. Ya betul ya Mbak. Jadi jangan ada alasan bahwa nggak punya ini, nggak punya itu, susah ini, susah itu. Tetap yang harus kita lakukan adalah mengusahakan yang terbaik yang bisa dikerjakan. Kemudian pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nggak usah pergi kemana-mana kalau nggak perlu. Nggak usah nongkrong-nongkrong di kafe misalnya gitu ya. Tapi kayaknya agak susah sebenarnya Mbak Eka. Tapi itu harus kita usahakan bagaimana supaya tetap terjaga. Karena apa? Karena keselamatan kita dan keselamatan orang lain tergantung dari perilaku kita ya Mbak Eka. Nah, Mbak Eka mungkin ada tambahan lain sebelum kita tutup. Yaitu tetap semangat untuk kita semua, walaupun kondisi sesulit apapun, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita Mbak Tuhan. Mbak Ulan. Jadi kita patut bersyukur punya Tuhan Yesus karena kita selalu berpengharapan, punya harapan ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi Mbak Ulan dan Mbak Eka sepakat bahwa dalam situasi apapun kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan karena Tuhan sudah menjamin bahwa Dia menyediakan yang baik, Dia menyediakan harapan bagi kita, Dia menyediakan masa depan bagi kita yang penuh harapan, dan Dia juga menyediakan dirinya saat kita memanggil Dia, mencari Tuhan. Nah, adik-adik, Mbak Ulan harap, saya yakin Mbak Eka juga berharap bahwa kalian di rumah juga memiliki kekuatan iman yang sama bahwa dalam setiap masalah yang harus kita hadapi, Tuhan itu beserta kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan akan menolong dengan caranya,
Dan terlebih lagi, Tuhan sudah memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana yang baik di balik semua kesulitan yang kita hadapi. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah melihat dan mendengarkan diskusi kita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan itu menyertai kita sepanjang zaman dalam segala kesulitan yang dilalui oleh manusia pada setiap masanya. Nah, setelah kita mendengarkan firman tadi, mari kita pujikan untuk merespon firman ini dengan pujian Tuhan inilah hidup. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Nah, adik-adik, setelah kita memuji, merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, sekarang saatnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Melalui firman ini Tuhan, Engkau membuka hati kami dan pikiran kami untuk melihat bahwa Tuhan menyertai kami, menyertai umat manusia sepanjang zaman dalam kesulitan mereka masing-masing. Ya Bapa, saat ini, saat kami menghadapi kesulitan kami masing-masing, kami juga tetap percaya bahwa Engkau menyertai, membimbing kami, Engkau memberikan kami kekuatan, dan Engkau juga memberikan kami pertolongan, supaya kami dapat melewati situasi sulit ini dengan penuh sukacita, dan semuanya Tuhan, kami dapat melihat bahwa itu adalah berkat anugerah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas keluarga yang memberikan untuk selalu menopang dan mendukung kami. Engkau juga memberikan kami sahabat dan teman-teman yang selalu juga memberikan sukacita bagi kami. Kiranya Tuhan, Kau berikan kekuatan kesehatan bagi mereka dimanapun mereka berada, sehingga pada saatnya nanti Tuhan, saat kami boleh bebas bertemu kembali dengan mereka, kami boleh bersama-sama bersukacita karena kami boleh melalui semuanya ini karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dan kami Tuhan akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita tadi berdoa mengucap syukur atas firman, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nah,
persembahan kita tentu sudah kalian sediakan dengan baik. Mari saat kita memberikan persembahan, kita iringi dengan pujian Bawa Persembahanmu dari pelengkap Kidung Jemaat 140. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Setelah persembahan kalian kumpulkan, kalian letakkan dengan baik dan mari kita persembahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa sekaligus juga menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat pertolongan-Mu, sehingga Tuhan pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkat-berkat yang selalu Kau berikan bagi keluarga kami Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Melalui tangan-tangan kami Tuhan, persembahan ini kami berikan dengan penuh sukacita. Kami percaya Engkau menyertai memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang membutuhkannya. Dan Tuhan Yesus, kami juga akan menutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kami beribadah. Terima kasih Tuhan atas keluarga yang selalu mendukung kami. Terima kasih Tuhan atas teman-teman juga yang boleh mendukung kami. Walaupun kami belum bersama dengan mereka saat ini, kami percaya Tuhan pada suatu saat nanti Engkau sudah menyediakan hari yang baik bagi kami untuk dapat bersama-sama kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami tutup ibadah ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih karena kalian sudah duduk manis di rumah, mendengarkan firman, menyimak firman ini dengan baik. Semoga firman ini dapat kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Saatnya kita akan pujikan pujian penutup kita pada pagi hari ini. Kita pujikan dengan penuh semangat. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku dari Kidung Jemaat 370. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa prokes tetap kalian laksanakan. Sampai jumpa kembali.